Hai, apa kabar nih semuanya? Lama banget gak ketemu dengan gue di channel YouTube gue. Terakhir gue upload video itu kayaknya sekitar 6 bulan yang lalu, dan itu udah lama banget. Kayaknya karena terlalu sering bikin konten di Instagram Reels atau di TikTok, sampai YouTube-nya dilupain. I am so sorry. Nah, jadi sekarang gue punya tambahan account yaitu Rayhan's Motion, dimana disitu bakal gue isi dengan tutorial motion graphics, motion design, animasi, dan secara dasar gimana caranya supaya kalian bisa pakai After Effects. Karena jujur deh, dari After Effects lu bisa belajar untuk bikin motion graphics, animasi, visual effects, dan berbagai macam hal abstrak lainnya yang bisa banget datengin kerjaan atau klien ke elu. Makanya gue inisiasiin diri untuk bikin platform edukasi yaitu Rayhan's Motion. Jadi buat mudahnya, ini adalah 2 account edukasi yang gue develop sampai sekarang ini. Nah, kemarin gue share insights tentang kinetic typography atau animasi teks yang kayak gini. Terus di videonya gue selingin aja tuh nanyain kalau misalnya gue bikinin tutorial pada mau nggak? Dan comment sectionnya langsung dipenuhin dengan kata gas. Tahu kalau misalnya banyak banget yang minat dengan tutorial kinetic typography, langsung aja gue bikin videonya ini. Alright, sekarang kita masuk ke fundamental dari kinetic typography. Sebenarnya apaan sih ini? Well, kalau misalnya gue bisa definisiin dengan mudah, kurang lebih tuh kayak gini. Misalnya, kalian punya komposisi teks kayak gini, ditata rapi dan diem doang. Nah, ini sebutannya adalah komposisi tipografi. Terus misalnya gue tambahin animasi teksnya, mungkin dari opacity-nya, scale, position, rotation, dan berbagai macam animasi tuh. Ini namanya adalah kinetic typography. Oke, gue asumsiin sampai di sini kalian udah ngerti nih definisi dan perbedaan antara tipografi biasa dan kinetic typography. Kalau gitu, kita langsung masuk aja ke in-depth tutorial kinetic typography di After Effects. Let's go. Buat tutorial kinetic typography kali ini, gue bakal sertain satu footage di bawah yang bisa kalian download buat kalian bisa ikutin tutorial ini bareng-bareng. Kita bakal belajar untuk sinkronisasiin footage-nya dengan teks-teks yang bakal kita animasi nanti. Langsung aja kita masuk ke editing section. Let's go. Hai semuanya, welcome to the editing section. Nah, sekarang kita bakalan langsung nih belajar gimana caranya untuk bikin kinetic typography di software After Effects. Nah, di sini gue udah buka After Effects-nya, masih kosong, jernih banget. Dan step pertama yang mau kita lakuin itu adalah untuk import footage-nya. Nah, untuk footage sendiri kalian bisa download di description di bawah ini, dan itu udah gue sertain link ke drive, dan nanti langsung ada footage-nya itu untuk patokan kita belajar kinetic typography ini. Nah, di sini gue bakal bikin folder baru biar lebih tertata. Nah, ini habits yang harus kalian ciptain kalau misalnya kalian lagi di After Effects atau di software apapun itu. Ketika kalian lagi produksi karya di proses post production, itu kalian harus ya ngelakuin yang namanya organizing files gitu. Jadi kalian bener-bener organisir filenya sesuai dengan tipenya atau mungkin scene atau sequence-nya dan berbagai macam. Itu bakal menentukan seberapa nyaman kalian pas ngedit nanti gitu. Di sini gue bikin folder baru namanya misalnya footage, dan kita bakal import, Ctrl I untuk import, dan di sini langsung muncul Rayhan's Live Kinetic Typography Learning Footage. Nanti nama filenya ini ya guys. Kemudian untuk bikin komposisi baru itu caranya mudah banget. Kalian tinggal klik si footage-nya ini dan kalian drag ke icon yang ada gambar film roll-nya ini. Nanti dia bakal secara otomatis ngebikin komposisi baru. Nah, setelah footage-nya udah kita import dan ngebentuk komposisi baru, next step-nya itu adalah untuk ngelakuin marking ke kata per kata yang diomongin sama subjeknya. Atau in this case ya, gue ngomong di depan kamera kayak gini gitu. Untuk bisa ngeliat waveform atau audio, karena di After Effects itu berbeda dengan Premiere Pro atau software editing lainnya. Dimana kalau misalnya di software editing lain, itu kan dia layarnya kepisah atau kebagi jadi 2. Ada yang video dan ada yang audio. Sementara kalau misalnya jadi After Effects itu jadi 1. Jadi kayak di satu layer itu udah ada video sama audionya gitu. Nah, itu bisa dilihat di icon mata dan speaker yang di sebelah kiri ini. Kayak gitu. Untuk melihat waveformnya itu shortcutnya adalah double L. Jadi tombol L itu dipencet 2 kali. Nah, itu langsung muncul waveformnya kayak gini. Keren kan? Nah, kita bakal play langsung nih. Tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Kinetic typography. Let's go. Nah, kalau misalnya kalian udah ngedenger nih kata per katanya apa, kalian analisis dulu. Misalnya potongan katanya tuh mau seperti apa. Kan kalau misalnya di sini gue ngomongnya itu adalah animasi teks seperti ini namanya apaan? Kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu gue analisis dulu. Mau dipotong per kata, 2 kata, atau kayak gimana? Nah, itu bebas sebenarnya tergantung kalian. Tapi kalau misalnya di tutorial kali ini gue pengen potong per kata. Oke, sekarang kita langsung nge-marking footage-nya ini untuk disesuaikan dengan teks-teksnya nanti. Tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Kinetic typography. Let's go. Nah, dari yang mudah-mudah dulu. Ini gue ngomong let's go. Nah, untuk marking sebenarnya kalian cukup taruh si playback marknya ini atau kayak si garis biru vertikalnya. Terus kalian pencet icon yang gambar kayak bendera atau apa gitu namanya. Gue lupa sih. Nah, nanti dia bakal muncul nih markernya gitu. Dan ini nggak akan kemana-mana. Nah, ini bisa kalian rename dengan klik kanan, settings, kemudian kalian rename aja. Misalnya namanya itu let's go.
Oke, yang pertama kali kedenger di footage-nya ini adalah kalimat tahu gak sih gitu. Nah, tahu gak sih itu letaknya di sini. Jadi kita tambahin markernya lagi, yang ini muncul lagi kan. Kita klik kanan, settings, dan kayak biasa. Tahu gak sih? Oke. Nah, proses nge-marking kata per kata dari awal sampai akhir ini kalian terusin aja sampai bener-bener komplit gitu. Untuk cepetin, gue bakal masuk ke time-lapse mode. Let's go. Nah, kalau misalnya udah selesai nge-marking kata per katanya, sekarang kita tinggal bikin teksnya dan kita sesuaiin tuh durasinya ke masing-masing dari markingnya. Buat bikin teks caranya kalian klik kanan di bagian kiri bawah ini, kemudian kalian klik new text dan nanti dia bakal secara otomatis bikin layer baru. Kemudian kalian tinggal double klik aja di nama layernya ini untuk nulis apapun yang kalian pengen tulis. Nah, ini sesuaiin aja tuh sama yang udah di marking. Simple tips kalau misalnya kalian pengen sesuaiin durasi teksnya, caranya gampang banget. Kalian tinggal sesuaiin aja parameter atau garis biru vertikalnya ini. Kemudian kalian klik icon yang ini, gue muncul di layar nanti. Terus kemudian kalian tinggal sesuaiin aja si garis biru vertikalnya ini sesuai dengan marking berikutnya. Terus kalian klik Ctrl Shift D. Nah, kemudian ini kan layer teksnya udah kepotong, kepisah jadi dua kan. Kalau misalnya kita ubah di layer yang ini, ubah teksnya, nggak akan berpengaruh ke layer yang bawahnya. Sesuaiin aja, misalnya di sini tulis animasi dan stepnya berulang kayak gini sampai semuanya itu teksnya menyesuaikan sama markingnya. Sekarang kita masuk ke proses animasinya nih. Oke, kalau misalnya kita play, ini masih stills dan itu masih masuknya ke tipografi, bukan kinetic tipografi. Nih coba kita play. Tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Kinetic typography. Di sini karena gue ngerasa background atau footage gue-nya itu agak mengganggu, gue memutuskan untuk nambahin background dulu nih. Klik kanan, new, solid, dan di sini kalian tentuin warna backgroundnya mau warna apa. Jadi misalnya kalian pengen warna yang gelap, warna yang terang, itu bebas kalian gitu. Kalau gue di sini pengen pakai kode warna 17, 17, 17. Kemudian gue taruh di atas footage-nya. Jadi kayak dia nggak nutupin teksnya, tapi nutupin footage originalnya gitu. Tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Gue pengen ngasih transisi dari footage ini kelihatan sampai nggak kelihatan caranya dengan bikin si solid backgroundnya ini muncul dari bawah ke atas frame gitu. Nah, caranya gampang banget. Ini termasuk ke teknik animasi yang bakal dipakai ke teksnya juga. Jadi kita klik P, kemudian di sini ada position, jadi kayak parameter posisi dari backgroundnya. Kemudian kita bisa klik icon stopwatch ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk bikin keyframe. Jadi ini kepencet. Nah, ini udah pernah gue jelasin di salah satu konten carousel gue di Rayhan's Motion. Kalian bisa feel free buat check it out. Simpelnya kalau udah ada keyframe kayak gini, di titik atau di frame yang ada si keyframe-nya ini, positionnya adalah angka-angka yang di sebelah sini gitu. Nah, kita langsung aja bikin animasinya ya. Jadi gue pengen di poin awal atau di frame awalnya itu si backgroundnya itu muncul dari bawah. Jadi kita bisa munculin ini, turunin ke bawah. Di After Effects itu untuk maju satu frame itu dengan klik Ctrl dan arrow kanan. Kalau misalnya mundur arrow kiri. Tapi kalau misalnya kalian pengen majunya itu langsung 10 frame itu Ctrl Shift arrow kanan, dan gitu juga sebaliknya arrow kirinya gitu. Di sini gue pengen si backgroundnya ini nutupin footage gue setelah 10 frame ke depan. Nah, udah sampai di sini kalian bikin keyframe baru. Caranya dengan klik icon keyframe ini, nanti bakalan muncul lagi icon keyframe-nya gitu. Nah, nanti kalian bisa naikin aja ini, naikin sampai dia nutupin secara lengkap gitu. Set. Nah, ini udah nih. Nah, kalau misalnya kita play, nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Pernah tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Kayak gitu, background udah selesai, sekarang kita animasiin teks-teksnya. Di kinetic typography sendiri sebenarnya nggak ada acuan tetapnya. Misalnya harus animasinya kayak gimana, pakai cara animasi kayak gimana, bebas, bener-bener sekreatif kalian gitu. Nah, di sini gue ajarin kalian untuk animate dari scale, position, atau dari opacity atau transparency gitu. Kita langsung mulai dari yang pertama, itu gue pengen di scale. Nah, untuk animasi dari scale, itu caranya kalian klik layernya dulu, of course. Kemudian kalian klik S, nanti bakal muncul parameter scale, bukan position ya, scale gitu. Misalnya gue pengen maju 1, 2, 3, 4, 5 frame, itu udah cukup. Gue tambahin keyframe lagi, balik ke keyframe awal, kemudian kita set scale-nya di 0. Jadi dari kayak scale itu kan dari mengecil ke membesar gitu kan. Kayak gini. Tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Gitu. Ini sebenarnya bisa diatur lagi, misalnya untuk keyframe yang keduanya kalian pengen lebih lama, itu bisa banget. Jadi tinggal aturin aja. Super fleksibel guys kalau misalnya udah urusan animasi gitu.
Tahu nggak sih animasi teks Nah, seperti itu lebih lama. Terus kalau misalnya pengen di ujung, itu bisa juga. Jadi lama banget munculnya. nggak sih animasi teks seperti ini? Tapi kurang bagus kan, karena kayak teksnya baru membesar terus udah ganti kata gitu. Jadi kayak kurang terbaca gitu. Nah, ini pakai feeling aja sih sebenarnya. Ntar kalau misalnya kalian udah belajar banyak dan lama, kalian harusnya bisa nemuin ritmenya sendiri gitu. Untuk yang teks animasi ini, gue pengen dia itu animasi position. Jadi sama kayak background muncul dari bawah ke atas gitu. Jadi kayak metodenya sama, kita bikin position keyframe di sini. Kemudian kita maju misalnya tuh 2, 3, 4, 5, 6 keyframes. Kemudian kita bikin keyframe baru, balik ke keyframe awal buat bikin animasinya. Jadi karena dari bawah kita drag ke bawah gini kan. Set. Nah, tuh ada garis-garisnya gini nih. Nah, ini indikator kayak pergerakannya tuh rutenya kayak gimana sih. Nah, itu dia yang ini nih. Coba kita play. Tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Nah, kayak gitu. Animasi teks seperti Lanjut ke tulisan teks, mungkin kalian di sini pengen mainin transparency atau opacity gitu. Munculin parameter transparency, kalian klik T. Caranya sama juga, kalian klik keyframesnya, kalian set ke 0 karena dari nggak ada ke ada atau dari kayak menghilang ke muncul itu dari 0 ke 100 gitu kan. Terus kalian maju misalnya 1, 2, 3 frame set. Nah, kita play. nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Ada. Seperti ini. Nah, set dia kayak timbul dari yang nggak ada jadi ada. Nah, itu untuk animasi transparency. Dan sisanya ini bebas banget gitu. Kalian eksperimen aja gitu. Nanti kita bakal ketemu lagi setelah proses keyframing atau animasinya selesai. Oke, gue udah selesai masukin keyframe-nya dan mari kita play dulu. Pernah tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Pernah tahu nggak sih animasi? Lumayan, udah mulai ada animasinya tapi kayak masih kaku banget gitu. Jadi kayak ada yang kurang, harus ditambahin apa nih? Nah, jawabannya itu adalah easy ease dan motion blur. Oke, jadi buat easy ease itu gampang banget caranya. Select semua keyframe-nya, tekan F9. Set. Nah, nanti keyframe-nya bakal berubah bentuk. Jadi kayak jam yang pasir tuh, tahu nggak sih? Nah, itu dia. Jadi fungsinya itu adalah untuk ngasih kayak smoothness. Ibaratnya kayak apa ya? Misalnya kita bikin semacam ukiran. Ukiran kan pasti ada kayak bentuk kasarannya gitu, dan itu kemudian diamplas lagi, diperhalus lagi. Nah, itu adalah proses easy ease. Jadi kayak kelihatannya makin lembut aja gitu animasinya. Tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Nah, itu Pernah tahu? kelihatan lebih smooth kan. Jadi kayak animasinya itu ada kayak dari cepat ke lambat, lambat ke cepat. Next stepnya adalah kita perhalus lagi si easy ease-nya ini. Jadi udah di easy ease, kemudian gimana caranya supaya jadi lebih smooth lagi animasinya. Block semua keyframe-nya, pastiin semuanya ke block. Kemudian kalian klik di graph editor ini. Jadi kayak ikonnya itu yang ada graph atau kurvanya gitu. Nah, nanti muncul interface kayak gini. Kemudian kalian bisa select semuanya lagi. Kalau belum ke select gitu, terus kalian klik yang ini nih, fit selection to view. Jadi kayak semuanya itu kelihatan dari pandangan kalian gitu. Gampangnya kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen bikin efek cepet di awal dan lambat di akhir, artinya kurvanya itu harus mengerucut di sebelah kiri dan makin turun ke sebelah kanannya gitu. Kita sesuaiin aja. Misalnya kita tarik si handle yang sebelah kirinya ini sampai mentok misalnya, atau nggak usah mentok-mentok banget. Kemudian si handle yang sebelah kanannya kita tarik juga ke kiri gitu. Nah, nanti dia bakal membentuk kayak kerucutnya itu gitu. Nah, buat kurvanya sendiri udah jadi, kita udah bikin cepet di awal dan lambat di akhir. Coba kita play dari awal. Tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Pernah tahu nggak sih animasi teks? Kurang lebih kayak gitu. Itu udah smooth ya kan. Nah, tapi kayak kelihatannya kok kurang natural. Apa nih yang kurang? Motion blur. Kalau misalnya kalian shake tangan kalian kayak gini, itu pasti ada blurnya. Nah, itu yang dinamakan dengan motion blur gitu. Buat nambahinnya, block semua layernya, kemudian kalian klik icon yang kayak ada bola berlapis-lapis atau Oreo. Nyebutnya gue Oreo sebenarnya. Yang ini. Nanti dia akan secara otomatis nyalain si motion blurnya. Coba kita play dari awal. Tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Pernah tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa? Oke, jadi kurang lebih kayak gitu sih cara bikin kinetic tipografi sederhana di After Effects. Jadi step-stepnya kalau misalnya gue breakdown adalah kayak gini. Udah, sisanya tinggal kalian perfectin aja tuh. Misalnya kalian pengen ubah warnanya, kalian tambahin dekorasi sana-sini, kalian tambahin efek glow atau kayak noise, grain, film effect, analog segala macam, itu bebas banget. Jadi kayak kalau misalnya kalian pengen eksplorasi, go ahead, eksplorasi aja. Let's go. Pernah tahu nggak sih animasi teks seperti ini namanya apa?
Alright, mungkin itu aja buat tutorial kinetic typography kali ini. Asli, kalau kalian kuasain gimana cara animasiin teks dan gimana cara kalian buat otak-atik teks supaya lebih menarik dilihat sama audiens atau penonton, itu bakal beneficial banget buat karya-karya atau kerjaan yang kalian produksi. Nah, kalau misalnya kalian tertarik buat belajar motion design secara lebih lanjut, kalian bisa langsung aja gas follow @RyansMotion di Instagram, karena di situ gue bakalan upload secara rutin tutorial dan tips tentang motion design dan animasi di After Effects. That's pretty much all about it, and I'll see you guys in the next video. Let's go.